Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jujur, sebenarnya mau proses buat konten One Punch Man chapter terbaru, tapi karena ada berita penting dari Twitter yang cukup membuat Mr. K sangat tertarik. Terpaksa dah nih konten ku dahuluin. Tapi sebelum ku mulai ya, kontennya sesuai kok dengan judul, tergantung cara masing-masing orang memahaminya kayak gimana. Kalau bisa mencocokkan koneksinya dengan judul, dijamin senyum. Kalau enggak ya pasti emosi ingin ngajak baku hantam Mr. K. Tapi gak apa-apa lah, udah resiko judul clickbait kan? So, without ngenteni long again, monggo disimak berita dari Twitternya dulu. Salah satu cuitan Twitter ternama seputar One Piece, Ethan Bobby, dalam cuitannya yang menyinggung tentang wawancara terbaru editor Oda Sensei, Iwasaki Yuji, yang pada ulang tahun ke-24-nya mendapat hadiah spesial dari Oda Sensei. Hadiahnya adalah tentang ending cerita One Piece. Kini, Iwasaki Yuji telah mengetahui ending One Piece yang sebenarnya itu seperti apa. Menariknya lagi, sang editor muda ini juga memberitahu kalau dia juga telah menonton video teori ending One Piece dari fans yang ada di YouTube dan acara televisi. Tapi, tak ada satupun teori yang mendekati jawaban ending One Piece yang telah diketahui Iwasaki Yuji. Ini sungguh berita yang membuat speechless kan? Banyak fans semakin penasaran dengan ending One Piece yang sebenarnya itu seperti apa sih? Sampai-sampai sang editor muda ini berani sombong. Apa dia gak pernah baca teori-teori Indonesia? Bukankah orang Indonesia banyak yang teorinya keren-keren? Pasti itu yang ada di pikiran kalian kan? Jujur saja, teoris One Piece yang pemikirannya luar biasa bagi Mr. K hanyalah Rokushiki Master. Dan mungkin beberapa penulis teori One Piece di era Facebook masih rame-ramenya. Tapi yang menarik dari era para penulis teori zaman Rokushiki Master adalah mereka tak pernah menganggap dirinya lebih tahu, lebih berwawasan atau lebih pintar dari fans One Piece lain. Beda dengan era sekarang. Banyak teoris di YouTube, Facebook, Instagram, entah itu dari luar negeri atau dalam negeri. Yang terparah memang Mr. K akui terjadi di dalam negeri. Fans One Piece terpecah belah ketika ada suatu teori yang berbeda pendapat dari apa yang fans One Piece lain yakini. Langsung dah saling ngotot teorinya yang paling benar. Apalagi kalau pas teorinya sama, bukannya saling setuju agar tercipta respek karena sama pemikirannya, malah saling tuduh kopas lah, plagiat lah, maling lah, nyolong ini, nyolong itulah. Miris memang melihat kenyataan ini. Ya sebenarnya hal inilah yang membuat Mr. K jarang pakai banget bikin teori. Karena tipikal netizen era sekarang lebih suka baku hantam saja. Karena lebih nyaman untuk mereka tonton mungkin ya. Aduh, memang benar sih sebenarnya view-nya menggiurkan jika Mr. K sering bahas teori-teori. PS5 bisa terwujud nih. Cuma satu sisi, kalau kulakukan rasanya malu sama channel YouTube luar negeri yang mereka bisa respect antar satu sama lain, baik konten kreatornya maupun netizennya. Andai pun ada perbedaan opini, pasti diselesaikan dengan baik. Penonton di luar negeri pun menghargai mereka para konten kreator tanpa mengadu domba antar satu dengan yang lain. Sedangkan di kita, jangan ngarep bisa seperti The Referee yang dibuat oleh para konten kreator One Piece luar negeri. Wong Mr. K cerita kayak gini aja ya, orang-orang yang kesindir berlindung pada kata baper. Alah Mr. K baperan, fix Mr. K baperan. Padahal kata baper ya asal-usulnya saja gak jelas. Oi, ku cerita kayak gini itu buat bandingin kebiasaan respect fans One Piece luar negeri dengan kita sebagai fans One Piece Indonesia. Wait a minute, kok jadi curcol? Sorry. Kembali ke pemikiran ending One Piece yang mungkin saja editor One Piece Iwasaki Yuji gak nonton teori dari Indonesia. Kalau boleh Mr. K jawab ya, sebenarnya tak perlu berpatokan pada teori Indonesia sih. Karena di Reddit dan Oro Jackson, hampir 90% pondasi teori One Piece yang ada di seluruh dunia ada di situ. Disajikan dengan baik dengan bahasa Inggris, walau terkadang hanya singkat-singkat tulisannya. Cuma dari tulisan-tulisan singkat tersebut dan dari berbagai referensi tulisan yang ada di website manapun, misal thelibraryofallhara.com, onepiecegold.com, opfanpack.com, siapapun yang bisa berbahasa Inggris bisa mengambil referensi tersebut untuk dijadikan opini mereka. Tentunya tergantung masing-masing pembuat opini mau menyantumkan sumber ide opininya awalnya itu berasal dari mana, itu ya tergantung orang yang beropini. Nah, karena bahasa Inggris adalah bahasa global, tak menutup kemungkinan Iwasaki Yuji, sang editor One Piece juga telah nonton teori-teori manapun yang terkenal di forum-forum dunia. Kan sekarang ada Google Translate yang sangat membantu bukan? So bisa jadi ending One Piece memang belum ada satupun fans One Piece yang punya opini tentang ending mendekati ending yang sebenarnya.
Kecuali mendiang bocah yang kena kanker, kayaknya telah meninggal ya. Terus Eiichiro Oda, stafnya, editornya, dan mungkin keluarga kecil Oda Sensei. Jadi janganlah merasa hanya teoris-teoris Indonesia saja yang wah teorinya. Karena dasarnya semua fans One Piece itu sama di seluruh dunia. Sama-sama suka One Piece, dasar opininya pun sama-sama ngambil dari satu serial yang sama. Terus, apa yang harus dibanggakan? Aduh. Cukup sekian, jangan lupa tanggal 31 Desember open pre-order kaos spesial Gintoki menggunakan Nichirin versi 2 ya, mencoba melawan ikan lele. See you again next time, adios ya Karamelos, stay safe everyone, salam Animania.